Film yang akan gue recap di video kali ini akan membuat kalian berpikir di akhir film. Film ini bukan cuma bikin penasaran, tetapi mungkin bisa saja membuat kalian menangis. Halo semuanya, nama gue Andre dan kali ini gue akan merecap sebuah film berjudul Mother. Seorang ibu bernama Kim Yi, dia merupakan penjual sayur, ditinggalkan oleh suaminya dan mempunyai seorang anak yang sudah cukup dewasa, bernama To Chun. Walaupun terlihat dewasa, kelakuan To Chun tidak seperti orang dewasa, karena dia mempunyai gangguan intelektual, yaitu retardasi mental, memiliki IQ sedikit di bawah rata-rata. Ketika Kim Yi sedang bekerja, yaitu memotong sayuran, dia melihat anaknya ditabrak oleh seseorang. Kim Yi dengan gagasnya menghampiri To Chun untuk mengecek apakah anaknya baik-baik saja. Orang yang menabrak To Chun kabur, maka dari itu To Chun dan temannya yaitu Chin-tae pergi ke lapangan golf. Chin-tae tahu pasti orang yang menabrak To Chun pergi bermain golf karena terlihat dari mobilnya merupakan mobil orang kaya. Singkatnya To Chun dan Chin-tae menemukan mobilnya. Mobil tersebut merupakan mobil Mercedes-Benz berwarna hitam. Tanpa banyak basa-basi, Chin-tae menendang kaca spion mobil tersebut untuk membalaskan dendam temannya. Setelah itu mereka berdua mencari pemiliknya. Dan singkatnya mereka berdua menemukan pemiliknya. Tanpa banyak mikir lagi, To Chun dan Chin-tae menghajar mereka semua. 줄 여잔 있냐? 너 여자랑 잡았어? 이런 데 계시면 안 되는 분인데. Mereka berakhir di kantor polisi. Singkatnya kedua belah pihak memutuskan untuk damai. Karena To Chun tidak terluka sedikit pun. Kalau misalnya terluka baru si penabrak akan bertanggung jawab. Cuman ada satu masalah, kaca mobil spion si penabrak itu rusak. Dan kaca spion tersebut lumayan mahal. Maka dari itu si penabrak minta ganti rugi. Di sini Chin-tae tidak mengaku kalau sebenarnya dia yang menendang kaca spion tersebut. Dia menuduh bahwa To Chun lah yang telah menendang kaca spion tersebut. Karena memiliki IQ di bawah rata-rata, To Chun tidak ingat kalau sebenarnya Chin-tae yang menendang kaca spion tersebut. Sehingga ketika dituduh, dia hanya bisa terdiam. 너 그거 왜 뿌겠어 쓸데없이? 바보 새끼야. 바보? Kim Yi datang untuk menjemput anaknya. Setelah dari kantor polisi, Kim Yi memberikan To Chun makanan. Sambil makan, To Chun bercerita kalau dia akan bertemu dengan wanita. Setelah bertemu, To Chun akan meniduri wanita tersebut. Terlihat saking sayangnya dengan To Chun, Kim Yi tidak marah soal kaca spion yang harus diganti rugi. Soal uang bisa dipikirin, walaupun sekarang ekonomi lagi sulit. Yang terpenting sekarang To Chun baik-baik saja. 만나지. 만나자야지. 아니 밥을 마저 먹고 나가. 근데 나빴잖아. 웃지 마. 괜찮아요. Kim Yi mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu menjadi akupuntur. Jadi akupuntur merupakan sebuah pengobatan tradisional dengan menggunakan jarum tipis yang biasanya pengobatan ini untuk menghilangi rasa nyeri. Kim Yi sedang melayani akupuntur ke tetangga sekaligus temannya, dia bernama Misun. Kim Yi karena tidak punya uang untuk mengganti kaca spion, dia meminjam kepada Misun. Bunganya akan Kim Yi bayar dengan layanan akupuntur gratis. Misun tertarik dan dia memutuskan untuk meminjamkan Kim Yi uang. Di sisi lain, To Chun sedang mabuk di sebuah bar. Di sana dia menunggu temannya yang belum datang, yaitu Chin-tae. Chin-tae belum datang karena ternyata dia pergi ke lapangan golf untuk mengambil stick golf yang dia lempar ke kali ketika insiden balas dendam. Awal tujuan To Chun pergi ke bar yaitu mencari wanita untuk dia tiduri. Tetapi terlihat tidak ada wanita yang mau. To Chun bertemu dengan Mina. Terlihat Mina lumayan tertarik dengan To Chun.
Jadi Mina merupakan anak dari pemilik bar di sana, dan karena pemilik bar tidak mau Mina berpacaran dengan bocah pecundang, pemilik bar menyuruh Mina untuk masuk ke kamar. Lalu pemilik bar mengusir To Chun karena sebentar lagi bar ingin tutup. 가야 안 가? 앞으로 가. 뒤로 돌아. 나가. 남자가 싫니? To Chun berjalan pulang dalam keadaan mabuk. Ketika sedang berjalan, dia melihat seorang gadis sekolahan juga sedang berjalan di depan. To Chun menggodanya dan sempat mengajaknya untuk tidur. Tetapi gadis ini belok ke gang yang sangat gelap. To Chun pun menyerah dan dia memutuskan untuk pulang. To Chun menyerah karena gadis yang dia godain ini tidak berbicara sedikit pun. Tiba-tiba sebuah batu besar terpental ke arah To Chun dari gang di mana gadis tersebut berbelok. Karena takut, To Chun pun pulang. Besoknya gadis sekolahan yang sempat To Chun godai di jalan meninggal. Mayatnya ditaruh di atas sehingga terlihat oleh orang sekitar. Berarti batu yang terpental ke To Chun itu digunakan untuk membunuh gadis ini. Karena gelap tentu tidak jelas siapa pembunuhnya. Tidak jelas juga kejadiannya seperti apa. Bisa saja ini bukan pembunuhan. Tetapi jika bukan pembunuhan, siapa yang menaruh mayat gadis ini di atas? Nama gadis ini adalah Munajung. Dia merupakan siswi SMA. Detektif yang ditugaskan untuk mengatasi kasus ini bernama Detektif Jaemun. Kim Yi melihat kalau Detektif Jaemun membawa paksa To Chun. Karena melihat anaknya yang dibawa paksa, tentu Kim Yi langsung mengajarnya. Tetapi tiba-tiba terdapat insiden yang tidak diduga. 문화장 살해 혐의로 체포한다. 재문아, 또 얘 왜 이거? To Chun diinterogasi. To Chun menjelaskan bahwa dia sedang minum di sebuah bar lalu setelah itu berjalan pulang. Sampai rumah, To Chun tidur bersama dengan ibunya. Jadi banyak gosip di luar sana kalau To Chun pernah melakukan seks dengan ibunya. Detektif Jaemun menjelaskan tadi malam ada pria yang sedang memberi makan anjingnya melihat kalau To Chun sedang mengikuti Munajung sampai ke lokasi kejadian. Di samping tubuh Munajung juga terdapat bola golf milik To Chun. Jadi bola golf ini ada tulisannya To Chun. Tentu karena gampang lupa, To Chun tidak mengingat kejadian tadi malam. Siapa yang menendang kaca spion waktu itu aja dia lupa. Tetapi karena sudah capek dibilang pecundang, dibilang culun, To Chun mengaku bahwa dia yang membunuh Munajung. Mengaku bukan karena dia ingat membunuh Munajung, tetapi karena ingin dicap sebagai jagoan. 응? 내용 잘 확인하고 도장 찍어요. 그치? Mendengar kalau To Chun menandatangani surat pengakuan tentu membuat Kim Yi terkejut. To Chun mengaku ke ibunya bahwa dia tidak membunuh Munajung. Kim Yi marah karena jika To Chun tidak membunuh Munajung, kenapa dia menandatangani surat pengakuan? 바보야. 바보라니 아들한테. 딴 사람 몰라도 네가 어째 이럴 수가 있냐? Kim Yi pun memohon kepada Detektif Jaemun, mohon lepaskan To Chun. Kim Yi berkata bahwa anak seperti To Chun tidak mungkin mampu melakukan pembunuhan. Tidak mungkin seorang dengan IQ di bawah rata-rata bisa melakukan pembunuhan. Tetapi karena Detektif Jaemun sibuk, udah gitu kasus pembunuhan Munajung juga sudah ditutup, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. To Chun tidak bisa dibebaskan. Besoknya rekayasa kejadian dimulai. Terlihat kalau To Chun tidak ingat sama sekali kejadian di mana Munajung meninggal. Di sisi lain, Kim Yi dan temannya yaitu Misun membagi brosur informasi ke masyarakat. Brosur ini berisi kalau sebenarnya To Chun belum pasti merupakan pelaku dari kasus pembunuhan Munajung. Setelah itu dengan beraninya Kim Yi pergi ke rumah duka korban. 아저씨 그거 입고 버리세요. 입고. 윤도준이 엄마.
Di sana Kim Yi bertemu dengan keluarga serta saudara-saudaranya Moon Na-jung. Kim Yi mencoba untuk menjelaskan kalau sebenarnya bukan To Chun yang melakukan pembunuhan ini. Walaupun sudah dijelaskan bahwa bukan To Chun pelakunya, keluarga Moon Na-jung tidak percaya. Karena tidak percaya terjadilah keributan. 이건 너 그때 와 아니야 나도 갑자기 지랄질라고 놈을 싸질렀어. Kim Yi memutuskan untuk menyewa pengacara. Walaupun ekonomi lagi sulit, Kim Yi memaksa diri untuk menyewa pengacara demi anaknya bisa bebas. Tetapi setelah melihat To Chun yang tampangnya bodoh, udah gitu mengingat kejadian pembunuhan Moon Na-jung aja, tidak bisa pengacara ini kabur. Yang To Chun ingat malah sebenarnya dia tidak merusak kaca spionnya. Yang merusak kaca spionnya itu adalah Chin Tae. Kim Yi mulai mencurigai Chin Tae. Di malam itu To Chun berada di bar sedang menunggu Chin Tae, tetapi Chin Tae tidak datang. Udah gitu yang tahu tentang bola golf milik To Chun itu hanyalah Chin Tae. Bisa jadi Chin Tae yang menaruh bola golf milik To Chun ke TKP. Bisa jadi Chin Tae yang telah menjebak To Chun. Bisa jadi pelaku sebenarnya adalah Chin Tae. 제가 어렸을 때부터 이것만 하면 아니 내가 안 보겠다고 백미라 진태. 아니 근데 그거 정말 진태가 그런 거야? 제가 드릴 말씀이 있는데요. Kim Yi pergi ke kantor pengacara tadi, tetapi tidak dilayani. Petugas di sana berkata kalau Kim Yi saja ekonomi lagi sulit. Bagaimana bisa pengacara akan bekerja jika tidak ada duitnya? Kim Yi tidak menyerah, dia pergi ke rumahnya Chin Tae secara diam-diam. Setelah itu menggeledah rumahnya Chin Tae, mencari barang-barang yang mencurigakan. Kim Yi melihat foto di mana dulu Chin Tae menjadi tentara militer. Setelah itu melihat sebuah buku berjudul Investigasi Pembunuhan Ilmiah. Kim Yi pergi ke lemarinya Chin Tae dan di dalam Kim Yi menemukan stick golf di mana kepalanya terdapat darah. Tiba-tiba datang seseorang dan itu adalah Mina. Dengan gegas Kim Yi langsung mengumpat di lemari Chin Tae. Disitulah Kim Yi menyaksikan Chin Tae dan Mina melakukan ritual seks. Setelah selesai Chin Tae dan Mina tertidur pulas. Disitulah kesempatan Kim Yi untuk kabur dengan membawa stick golfnya. 이것만 빼고. 당평 태문이 어디 갔어? Kim Yi hampir saja ketahuan oleh Chin Tae, tetapi untungnya karena langsung ngumpet, Kim Yi berhasil lolos. Kim Yi langsung pergi ke kantor polisi, lalu memberikan stick golfnya ke detektif Jaemun untuk diperiksa. Ternyata yang ada di kepala stick golf tersebut bukan darah, melainkan sebuah bekas lipstik. Bekas lipstik siapa? Bekas lipstiknya Mina. Chin Tae menunjukkan bukti videonya. Jadi ada video di mana Mina memakai lipstik, lalu setelah itu bermain dengan stick golfnya Chin Tae. Disitulah noda lipstiknya menempel ke kepala stick golfnya. Disinilah titik di mana Kim Yi sudah tidak tahu ingin berbuat apa lagi. Menyewa pengacara tetapi tidak punya uang. Pergi ke kantor polisi tetapi terlihat tidak membantu. Pokoknya mentok. Kim Yi bingung mau ngapain lagi. 매너산 딸내미. 여기. 봐봐. 그래서 사무장은 잠깐 나가 있어. Kim Yi dijemput dan diajak untuk minum bersama dengan pengacara yang kabur. Pengacara ini sedang mabuk bersama dengan teman-temannya dan juga bersama dengan wanita-wanita muda. Kim Yi ditawarkan minum. Setelah itu pengacara berkata bahwa dia tidak bisa membebaskan To Chun. Yang dia bisa lakukan yaitu meringankan hukuman To Chun. Jadi pengacara mempunyai ide, yaitu menyuruh To Chun untuk mengaku bahwa dia gila di pengadilan sehingga nanti hanya dihukum 4 tahun di rumah sakit jiwa. Tentu Kim Yi masih belum terima. Dia yakin bahwa anaknya tidak pantas untuk dihukum. Dia yakin bahwa anaknya bukan seorang pembunuh.
도준아. 됐어? Kim Yi pulang dan di sana dia melihat To Chun. Ternyata itu bukan To Chun, itu adalah Chin-tae. Chin-tae kecewa karena Kim Yi sudah masuk ke rumahnya secara diam-diam. Sebagai ganti, Kim Yi harus membayar $5.000. Kim Yi membayar $1.500 dulu. Sebenarnya uang itu untuk membayar hutang. Tetapi karena merasa bersalah telah masuk ke rumah Chin-tae secara diam-diam, Kim Yi memberikan uang tersebut. Sebelum pergi, Chin-tae memberikan sedikit informasi yang mungkin berguna. Monajung merupakan orang miskin. Nah, menurut Chin-tae, pembunuhan ini ada kaitannya dengan hasrat dan balas dendam. Jika ingin mengetahui siapa pelakunya, periksa semua orang yang Monajung kenal. Terdapat keanehan, mayat Monajung ditaruh di atap rumah, seakan si pembunuh ingin pamer ke semua masyarakat di sana bahwa dia telah membunuh seseorang. Chin-tae memberi saran, Kim Yi tidak boleh mempercayai semua orang di sini. Jika ingin mencari tahu pelakunya, cari sendiri. 무슨 시체를 전시한 것도 아니고 말이야. 엄마가 직접 찾아진 진짜 범인은 엄마한테만 말해야 한다. Besoknya Kim Yi pun bertemu dengan To Chun. Kim Yi menyuruh To Chun untuk mengingat apa saja yang terjadi di malam Monajung dibunuh. Kim Yi juga menjelaskan kalau dia memutuskan untuk mencari tahu pelakunya sendiri tanpa menggunakan bantuan orang lain, tanpa menggunakan pengacara. To Chun menjelaskan di malam itu Monajung memakai tas punggung. Terus juga Monajung berjalan sendirian, tidak ada orang lain di sana. Besoknya Kim Yi bertemu dengan To Chun lagi. Terlihat To Chun babak belur karena habis bertengkar. To Chun bertengkar karena ada orang yang memanggil dia idiot. 뭐야? 엄마를 알지도 못하면서. 아파서 어쩌니? Tentu Kim Yi khawatir histeris. Kim Yi bertanya apakah memarnya sudah diobati. Bukannya berterima kasih karena ibunya sudah peduli, To Chun malah marah. Dia berkata setelah mukanya dipukul, dia teringat akan sesuatu. Dia teringat bahwa dulu ketika kecil ibunya mencoba untuk membunuhnya. Ya, Kim Yi dulu mencoba untuk membunuh To Chun. Kim Yi memberikan minuman yang sudah dicampur dengan racun serangga ke To Chun. Kim Yi terkaget, bagaimana bisa To Chun mengingat hal tersebut? Kim Yi menjelaskan kalau dulu itu merupakan masa-masa sulit. Bayangin, ditinggal suami, udah gitu ekonomi sulit. Karena sudah tidak tahan lagi hidup di masa sulit, Kim Yi ingin mati bersama dengan anaknya. Kim Yi berkata bahwa dia dengan To Chun merupakan satu. Jika To Chun mati, maka Kim Yi juga harus mati. To Chun marah dan dia tidak ingin dijenguk lagi oleh ibunya. To Chun menyuruh ibunya untuk jangan pernah kesini lagi. 세상 천재 너하고 나하고. 야야. 앞으로 절대 오지 마, 엄마. 학대에서 뽑아줄 수 있어 깨끗하게? Kim Yi langsung mengambil foto kecilnya To Chun. Setelah itu Kim Yi pergi ke toko percetakannya Misun. Jadi Misun mempunyai sebuah usaha, yaitu percetakan. Kim Yi menjelaskan bahwa alasan dia dulu ingin mengakhiri hidupnya bersama dengan anaknya itu dikarenakan masa yang sangat amat menderita. Harapannya jika Kim Yi dan To Chun mati, mereka berdua akan hidup bahagia di akhirat nanti, sehingga tidak lagi hidup menderita di bumi ini. Ketika sedang mengerjakan foto To Chun, Misun teringat bahwa dulu Monajung bersama dengan temannya pernah pergi ke sini. Monajung bersama dengan temannya pergi ke sini untuk mengambil foto yang sudah diedit oleh Misun. Monajung bertanya kepada Misun berapa harga untuk mencetak 20 foto dari ponselnya. Misun bingung kenapa Monajung ingin mencetak foto dari ponselnya. Kan kualitas kamera ponsel itu jelek. Ketika ditanya di situ Monajung tiba-tiba mimisan. 어떻게 맨날 이러냐. 나름 끝내주는데. Disinilah kecurigaan Kim Yi muncul. Sebenarnya foto-foto yang ada di ponsel Monajung itu apa? Kim Yi pergi ke sekolahnya Monajung dan bertemu dengan temannya. Jadi ternyata temannya Monajung ini mempunyai skill. Skillnya apa? Dia bisa membuat ponsel ketika memfoto itu tidak bunyi. Jadi kalau ingin foto secara diam-diam tidak akan ketahuan karena ponselnya tidak bunyi. Kim Yi pun meminta untuk dibuatkan ponselnya seperti itu.
nanti Kim Yi akan bayar. Ketika sedang dikerjakan, Kim Yi bertanya soal ponselnya Moon Na-jung. Temannya Moon Na-jung seketika menyuruh Kim Yi untuk pergi ke warung untuk membelikan pembalut. Dia berkata ini urgent banget. Maka dari itu Kim Yi pun pergi ke warung untuk membeli pembalut untuk temannya Moon Na-jung. Setelah balik dari warung, temannya Moon Na-jung sudah kabur. Kim Yi langsung mencarinya dan akhirnya ketemu. Temannya Moon Na-jung sedang dibully oleh 2 cowok. Jadi 2 cowok ini meminta ponselnya Moon Na-jung. Karena tidak tahu di mana, tentu temannya Moon Na-jung tidak menjawab. Di sini terdapat fakta juga bahwa ternyata luka yang ada di wajah temannya Moon Na-jung itu dikarenakan pembulian yang dilakukan oleh 2 cowok ini. Kim Yi memutuskan untuk membantu temannya Moon Na-jung secara diam-diam supaya dia lolos dari 2 cowok ini. 그래, 지금. Kim Yi memanggil Chin-tae. Kim Yi menyuruh Chin-tae untuk menangkap 2 cowok ini supaya bisa diinterogasi dengan cara kasar. Singkatnya dengan bayaran yang lumayan dari Kim Yi, Chin-tae menangkap 2 cowok ini lalu menginterogasinya. Ternyata Moon Na-jung merupakan pelacur kecil. Dia tidur bersama dengan laki-laki hanya untuk mendapatkan makanan, yaitu kue beras. Karena kan Moon Na-jung itu miskin, jadi makan itu sulit sehingga mau tidak mau dia menjual harga dirinya. Nah, setiap laki-laki yang dia tiduri itu ternyata difoto secara diam-diam. Tidak ketahuan karena ponselnya Moon Na-jung sudah dihilangkan bunyinya oleh temannya. Jadi isi galeri ponsel Moon Na-jung terdapat semua lelaki yang pernah dia tiduri. Mungkin jumlahnya bisa melebihi 2-3 tim pemain sepak bola. Bisa jadi ada orang yang tidak mau foto tersebut tersebar. Maka dari itu orang ini membunuh Moon Na-jung lalu mengambil ponselnya supaya foto-foto yang ada di ponsel tersebut tidak tersebar. Berarti si pembunuh merupakan salah satu lelaki yang pernah Moon Na-jung tiduri. Cowok ini meledek, To Chun merupakan seorang pecundang, mana mungkin dia merupakan pembunuh Moon Na-jung. Cowok ini juga meledek soal To Chun yang pernah meniduri ibunya. Karena kesal temannya diejek, Chin-tae menendang cowok ini sampai giginya patah. 그만하자. 뭐야 이거? 가만. 나한테. Kim Yi mendapat informasi dari cowok ini bahwa ternyata Moon Na-jung ingin menukar ponselnya dengan minuman alkohol. Dan pas banget neneknya Moon Na-jung itu suka minum alkohol. Jadi ternyata Moon Na-jung memberikan ponselnya ke neneknya supaya nanti neneknya menukarkan ponsel tersebut dengan alkohol. Untungnya ponsel tersebut masih belum ditukarkan. Masih ada di tangan nenek. 계세요? 안 계세요? Kim Yi berpura-pura bahwa dia diberikan pesan oleh Moon Na-jung untuk mengambil ponsel tersebut. Kim Yi pun memberikan uang ke nenek ini dan singkatnya nenek ini pun memberikan ponselnya. Di sisi lain, To Chun teringat akan sesuatu. Ketika dia mengikuti Moon Na-jung, rumah yang tepat di sebelah gang itu terdapat seorang lelaki tua. 엄마 나래. Besoknya Kim Yi pergi menemui To Chun. Kim Yi menunjukkan satu persatu foto pria yang ada di ponsel Moon Na-jung ke To Chun. Apakah di sana terdapat laki-laki yang To Chun lihat di malam Moon Na-jung dibunuh? To Chun menunjuk satu foto. Pria ini sudah tua, tampangnya serem dan juga bisa dibilang cukup mesum. Pria tersebut merupakan pria yang To Chun lihat di malam Moon Na-jung dibunuh. Dan ternyata pria tersebut merupakan tukang rongsokan. Kim Yi pernah sempat membeli payung kepada pria tersebut. 계세요? Kim Yi langsung pergi ke rumah pria ini. Kim Yi berpura-pura sebagai agen asuransi lansia. Baru sampai sana, Kim Yi merasa tidak nyaman karena di sana kotor banget. Pria ini berkata kalau dia baru-baru ini jantungnya sakit dikarenakan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Pria ini pun bercerita
Saat itu pria ini sedang tidur di rumah kosong. Ketika ingin tidur, datang seorang wanita dan itu adalah Munajung. Ada laki-laki aneh yang mengikutinya dan itu adalah To Chun. Pria ini bercerita kalau To Chun berkata ke Munajung, "Apakah kamu tidak suka laki-laki?" Seketika setelah mendengar perkataan To Chun, Munajung berbelok ke gang yang sangat amat gelap. Setelah itu, Munajung melempar batu yang sangat amat besar ke arah To Chun. Tetapi untungnya tidak kena. Setelah melempar batu, Munajung dengan ekspresinya yang sedih berkata kalau dia memang tidak suka dengan laki-laki. Bukan tidak suka lagi, Munajung sangat benci dengan laki-laki. Maka dari itu Munajung menyuruh To Chun untuk jangan berkata seperti itu lagi. Kata-katanya seperti ini, "Jadi jangan bicara seperti itu kepadaku, dasar orang idiot." Seperti yang kita tahu, To Chun jika dikatain idiot, dia pasti marah. Karena marah dikatain idiot, To Chun melempar batu besar tadi ke arah Munajung dan sialnya batu tersebut mengenai kepala belakangnya. To Chun panik, dia mencoba untuk menelepon Cintae, tetapi tidak jadi. Maka dari itu dia memutuskan untuk menaruh mayat Munajung di atas atap. Dan tanpa disadari bola golf yang ada di kantongnya itu terjatuh. Kim Yi terkaget mendengar fakta tersebut. Kim Yi yakin bahwa pria ini salah lihat. Pasti yang melempar batu tersebut bukan To Chun. 그니까 말 함부로 하지 마, 이 바보 같은 새끼야. 아들이 그랬어요. 맞더구만 그놈 윤도중이 이상한 것도 막 하고. 안 되겠다. 내가 제대로 신고를 해야지. Kim Yi berkata bahwa sebentar lagi To Chun akan dibebaskan karena detektif menemukan tersangka lain. Mendengar hal itu, pria ini mencoba untuk pergi ke polisi. Pria ini yakin 100% kalau To Chun merupakan pembunuh Munajung. Dia melihat dengan kepala matanya sendiri kalau To Chun melempar batu lalu mengenai kepala belakangnya Munajung. Ketika pria ini ingin pergi ke kantor polisi, apa yang Kim Yi lakukan? Karena saking sayangnya dengan anaknya, Kim Yi membunuh pria ini. Kim Yi membunuh satu-satunya saksi yang bisa membuktikan bahwa To Chun merupakan pembunuhnya. Kim Yi sangat amat panik melihat banyak sekali darah. Untuk menghilangkan jejak, Kim Yi membakar rumah pria ini sampai hangus. Setelah membakar rumahnya, Kim Yi pergi. 범인 잡혔어요? Detektif Jae-moon datang dan katanya dia menemukan pembunuh sebenarnya. Pembunuh sebenarnya adalah Jongpal. Di baju Jongpal terdapat darah Munajung. Yang menjadi pertanyaan, apakah pembunuh sebenarnya adalah Jongpal? Tidak. Jika kalian ingat, Munajung itu sering mimisan. Dan pas banget, Jongpal pernah berhubungan seks dengan Munajung. Bisa jadi darah yang ada di baju Jongpal merupakan mimisannya Munajung. Jongpal tidak bisa mengingat itu mimisannya Munajung karena dia sama seperti To Chun, mempunyai IQ di bawah rata-rata, sehingga untuk mengingat sesuatu itu sulit. Lebih parahnya apa? Jongpal tidak mempunyai orang tua. Dia hidup sendiri. Karena saking sayangnya dengan anaknya, Kim Yi tidak memberitahu fakta sebenarnya. Dia membiarkan Jongpal di penjara, sementara To Chun akan bebas. 울지 마라. To Chun bebas dan dia dijemput oleh Cintae dan Mina. To Chun, Cintae, dan Mina menyempatkan diri ke rumah ronsokan yang terbakar hangus. Di sana, To Chun menemukan alat akupunktur ibunya. 뭐 돈도 좀 생기고 해서 보물상 저거 불나가지고 홀라당 다 탔어. Di rumah, ibunya pura-pura tidak tahu kalau sebenarnya To Chun pelakunya. Yang menjadi pertanyaan, apakah To Chun merasa bersalah? Tidak, karena dia mempunyai IQ di bawah rata-rata. To Chun tidak ingat kalau dia yang membunuh Munajung. Hari telah berlalu, Kim Yi ingin pergi melakukan wisata bersama dengan teman-temannya. Sebelum pergi, To Chun membelikan ibunya berbagai macam jajanan. Selain jajanan, To Chun memberikan alat akupunktur ibunya. To Chun berkata kalau dia menemukan alat tersebut di rumah rongsokan yang baru-baru ini terbakar hangus.
Seketika Kim Yi mengingat bahwa dia telah membunuh orang dan memenjarakan bocah yang tidak bersalah. Tanpa pamit ke To Chun, Kim Yi langsung naik ke bus. 정신 잡지. Di perjalanan, Kim Yi duduk menyendiri karena dia terus mengingat kejadian yang seharusnya tidak terjadi. Tetapi Kim Yi mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Dia mencoba untuk melupakan semua kejadian itu agar kehidupannya kembali normal. Ikatan antara Kim Yi dengan anaknya, yaitu To Chun, merupakan cinta. Jika kalian cinta dengan seseorang, kalian akan melakukan apa saja demi orang yang kalian cintai, walaupun itu salah. Walaupun itu harus mengorbankan diri. Dalam kasus ini, Kim Yi membunuh satu-satunya saksi yang bisa membuktikan bahwa To Chun pelakunya. Supaya apa? Supaya anak bersalahnya keluar dari penjara. Jangan lupa juga, Kim Yi membiarkan bocah dengan IQ di bawah rata-rata, yaitu Jongpal, mendekap di penjara agar To Chun bisa bebas. Apakah perilaku ini patut dicontoh? Silahkan komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.